Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Tessa yang bertugas dinas pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Yusefi? Iya, benar. Ya, dengan nomor rekam medis 0134 ya Ibu. Iya. Ya, Ibu, pada pagi hari ini saya akan meminta waktu Ibu sebentar, kurang lebih 15 menit untuk melengkapi data diri Ibu, suami, serta bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Ya, bismillah, kita mulai ya Ibu. Iya. Ini benar dengan Ibu Yusefi ya. Usianya Ibu 23 tahun. ya 23 tahun ya. Untuk agamanya Muslim ya Ibu. Iya, Muslim. Untuk pendidikan terakhirnya SMK. SMK ya Ibu. Ibu sehari-hari ini bekerja atau di rumah saja? Di rumah aja. Oh ya, baik. Berarti nanti bisa ASI eksklusif ya Bu. Iya, benar. Untuk alamatnya Ibu bisa disebut. Alamatnya Dua Terjo Karangtengah, Wonosari. Oh ya, baik. Untuk nomor yang bisa dihubungi Bu 0838 1184 5460. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya Ibu, untuk data Ibu sudah lengkap. Sekarang saya bisa dibantu untuk data suaminya Bu. Bisa? Oh ya, untuk nama suami Ibu siapa? Saiful Afif. Oh ya, usianya? Usianya 27 tahun. Baik. Untuk agamanya sama-sama Muslim ya Bu? Iya, Muslim. Oh ya, untuk pendidikan terakhirnya? SMK juga. Oh ya, untuk kerjaan sehari-hari apa ya Bu? Ojek online. Oh ya, cek online. Untuk alamatnya sama ya dengan Ibu. Selanjutnya untuk nomor telepon yang bisa dihubungi? 0822 Ya. 3316 9420. Oh ya, baik. Selanjutnya saya bisa dibantu untuk data dari bayi Ibu ya. Bisa? Nama lengkap bayi Ibu siapa? Cahaya Kafka Nafisa. Ya, perempuan ya Bu? Iya, sangat cantik. Ya, sama dong dengan ibunya. Untuk tanggal lahirnya Bu? 2 Juni 2021 ya. 2021. Baik, selanjutnya untuk saya bisa dibantu untuk riwayat persalinan Bu. Untuk usia kehamilan Ibu sendiri kemarin berapa ya? 37. 37 minggu ya. Iya, 37. Normal ya Bu. Iya, normal. Untuk persalinannya kemarin spontan atau dibantu induksi Bu? Spontan. Oh ya, alhamdulillah. Persalinan kemarin di PMB ya Bu? Iya, Dok, Bu. Ya. Untuk komplikasi dan keluhan tidak ada atau bagaimana Bu? Tidak ada. Ya, alhamdulillah ya. Dijahit nggak Bu kemarin? Enggak ya? Enggak. Untuk perineumnya berarti utuh ya. Selanjutnya untuk riwayat kelahiran bayi Ibu kemarin, bayinya langsung nangis ya Bu untuk persalinan kemarin? Iya, langsung nangis. Berat badannya sepertinya gendut ini bayinya. Kurang lebih 3 kiloan. Oh ya, 3 kilo ya Bu. Iya. Nah, untuk panjang bayi Ibu kemarin berapa ya? Sekitar 51-an. Oh ya, 51 cm ya Bu. Iya. Alhamdulillah sehat ya Bu, tidak kurang apapun. Alhamdulillah sehat. Ya, untuk pemberian ASINya sudah bisa Bu? Sudah. Ya, usahakan 2 hingga 3 jam sekali ya Bu, karena semakin sering nanti bayinya semakin sehat, berarti nanti terpenuhi ASINya. Oh iya. Ya. Untuk buang air besar dan buang air kecil bayinya sudah bisa Bu? Bisa, sudah bisa. Sudah bisa ya, sering ya. Sering. Berarti kebutuhan ASINya sudah terpenuhi kalau sudah bisa buang air kecil dan buang air besar. Untuk memandikan bayi Ibu sudah bisa memandikan sendiri? Sudah. Oh ya, nanti jika butuh bantuan bisa meminta bantuan ke keluarga ya Bu. Iya. Untuk ganti popoknya nanti juga usahakan ketika lembab langsung diganti ya Bu, supaya tidak iritasi. Untuk peralatan tali pusat ibunya sudah bisa? Sudah bisa? Sudah. Oh ya, sudah bisa ya Bu. Alhamdulillah Bu, untuk data-datanya sudah lengkap semua. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya sudah membantu saya untuk melengkapi informasi dan data-datanya.
Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Apa sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Ya, baik Bu. Jika belum ada, saya kembali terlebih dahulu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu. Di sini saya akan memeriksa bayi Ibu apakah dalam keadaan normal atau tidak. Pemeriksaan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Steril dan juga apron. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan dulu. Kemudian menggunakan sarung tangan steril. Dan juga menggunakan apron. Selanjutnya saya akan periksa refleks pada bayi. Sebelumnya pemeriksaan keadaan umum yaitu bayi lahir dalam keadaan cukup bulan, menangis kuat, tidak merintih, badannya berwarna merah muda dengan gerakan yang aktif. Sebelumnya saya akan memeriksa suhu terlebih dahulu dengan menggunakan termometer. Positif refleks hati. Suhunya 36,5 yaitu normal ya. Selanjutnya akan mengecek nadi Positif refleks putih. dengan menggunakan stetoskop. Refleks putih. Positif refleks putih. Kembali tangan. Kembali kepala. 1 menit ada 130 kali, berarti dalam keadaan normal ya. Kaki kayak gini-gini terus baru diganti. Selanjutnya menghitung pernapasan yaitu dengan melihat dinding dada pada bayi. 1 menit ada 30 kali gerakan, berarti dalam keadaan normal ya. Selanjutnya saya akan menimbang bayi terlebih dahulu. Selanjutnya pada kaki. Refleks positif dan Pastikan keadaan timbangan 10 menit dalam keadaan 0 refleks terus ya. palmar. Positif refleks palmar. Berat badannya 3000 gram, berarti normal. Selanjutnya mengukur panjang bayi. Terus baru bilang Alhamdulillah. sudah selesai. Pemeriksaan pada bayi ibu sudah selesai dan hasilnya normal. Ini ya. Panjangnya 47 cm, berarti normal. Normal. Selanjutnya mengecek kepala. Kepala yaitu simetris, ubun-ubun rata, tidak ada tumpang tindih, Udah terima kasih tadi. dan tidak ada benjolan. Pemeriksaan bayi pada ibu Selanjutnya mengecek keadaan muka. Sebagian muka yaitu ada mata dengan mata simetris, kedua sklera warna putih, di bawahnya konjuktiva berwarna merah muda, dan tidak ada kotoran. Untuk bagian hidung ada 2 daun telinga, ada lubang simetris. Selanjutnya ada hidung berbentuk simetris, ada septum, ada lubang, dan juga ada lubang. Saya akan memeriksa. Selanjutnya bagian mulut berbentuk simetris, tidak pucat, gusinya juga bersih, tidak ada gigi, tidak ada stomatis, mukosa mulut juga bersih. Selanjutnya mengecek refleks mulut yaitu dengan menaruh jari pada pipi, apakah ada gerakan. Kalau ada gerakan berarti normal. Selanjutnya mengukur circumferentia fronto occipitalis dengan menggunakan metlin. Kemudian Mana sih? ditarik gambar. Kemudian ada timbangan bayi. Iya lupa. 34 Udah gede banget cm, berarti normal. APD ya. Kemudian mengukur Oh enggak. circumferentia Sebelum fronto melakukan occipitalis. tindakan, sebelum melakukan pemeriksaan lebih baik alangkah baiknya mencuci tangan. 36,5
berarti normal. Kemudian mengukur circumferentia phytobregmatica. 1, 2, 3. Kemudian dilakukan cuci tangan atau hand wash sebelum melakukan tindakan. Kemudian APD yang saya gunakan 31 berarti normal. Kemudian mengukur circumferentia segmentobregmatica. 35 berarti normal. Tentang bagian leher, apakah ada kelenjar tiroid atau tidak, ataukah ada benjolan. Lalu mengecek kekakuan leher. suhu bulan, gerakan aktif. Kemudian mengukur lingkar lengan atas Kemudian dengan menggunakan metling. apa tadi? Halo, assalamualaikum. Kemudian apa Cak? Kemudian memeriksa Ya, pada Bapak, bayi. Normal ya. Bayi dalam keadaan bayi Kemudian masih di kaku. bayi lahir cukup bulan. Keadaan Dada. warna kulit merah muda, gerak aktif, terus menangis keras. Kuat, keras. Yaudah, Cek. Abdullah, salam kenal juga. Kemudian Lalu mengukur 1, 2, 3. dada melalui di atas memeriksa putih. keadaan bayi. Bayi lahir 27 cm berarti normal. Penting, simetris, tidak ada retraksi atau garis pada saat bernafas. Selanjutnya memeriksa bagian perut atau abdomen. Apakah ada benjolan atau tidak? Tidak keras. Kembali. Nah, dia Selanjutnya memeriksa bagian genitalia. Apakah ada skrotum, ada testis, dua testis, penis, dan juga lubang penis. Anus. Rutin kesentuhan yang Dan kita juga memeriksa bagian anus. Apakah ada lubang atau tidak? Selanjutnya memeriksa bagian punggung simetris, tidak ada warna kehitaman, tidak ada spina bifida. Selanjutnya memeriksa bagian ekstremitas, yaitu ekstremitas bentuknya simetris, gerakan aktif, dan juga jumlah jari-jari lengkap. Periksa bagian kulit, warna, apakah ada pembengkakan atau bercak hitam, atau apakah ada tanda lahir. Bagian refleks uro, yaitu dengan mengeprak, apakah ada gerak, apakah bayi mengangkat tangan atau tidak, atau kaki, apa turning, dengan menggunakan center, dengan mengarahkan ke arah kanan atau kiri, hidung simetris, ada lubang. dengan refleks pupilari, yaitu dengan menjauhkan dan mendekatkan, apakah pupil ada gerakan membesar atau tidak. Selanjutnya refleks kejut pada mata, yaitu apabila kita mendekatkan barang ke mata, matanya akan mengecil. Selanjutnya memeriksa refleks rutin, yaitu dengan menyentuhkan jari ke kanan dan kiri bagian dekat mulut, apakah ada gerakan. Kemudian refleks sucking, yaitu dengan mendekatkan jari ke mulut, apakah ada gerakan menghisap atau tidak. Kemudian efek tonic neck, apakah ada gerakan dari leher atau tidak. Kemudian efek refleks Babinski, yaitu dengan mengoreskan jari ke telapak kaki, apakah ada gerakan menutup atau tidak. Dan yang terakhir adalah refleks palmar, yaitu dengan menekuk bagian tungkai kaki. Alhamdulillah pemeriksaan telah selesai, Ibu. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, bayi Ibu dalam keadaan normal dan tidak ada kelainan apapun. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan memberikan KIE tentang menyusui dan perawatan sehari-hari ya Ibu. Iya, Bu. Ya, baik, kita bisa mulai dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ibu silahkan duduk yang rileks supaya nanti KIE-nya bisa nyaman ya Bu. Iya, udah. Ya,
Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Bu? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Baik, Bu, dimulai ya. Sebelum menyusui itu dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu ya, Ibu, seperti doa akan makan. Nah, gunanya berdoa ini yaitu untuk membiasakan anak untuk berdoa sebelum makan, seperti itu. Kalau untuk posisi menyusui, sebaiknya pada posisi yang nyaman Ibu saja ya. Posisinya nanti diusahakan kakinya bisa menggantung dan Ibu juga bisa dengan bersandar. Itu nanti akan meningkatkan kenyamanan Ibu dalam menyusui. Iya. Kemudian untuk posisi menyusui saya sudah jelaskan ya, Ibu, ada posisi sejajar, ada lengan silang, ada juga posisi yang untuk anak kembar yaitu posisi foot lying. Kalau untuk anak Ibu ini kan anak satu ya, tidak kembar, jadi nanti bisa menggunakan posisi sejajar maupun posisi lengan silang, senyaman Ibu saja, nanti bisa berganti-gantian ya. Iya. Sebelum menyusui juga usahakan ya, Ibu, untuk rajin-rajin cuci tangan, rajin cuci tangan terlebih dahulu, karena kan nanti tangan Ibu akan memegang payudara Ibu dan nanti putingnya akan masuk ke mulut bayi, sehingga harus benar-benar bersih. Baik, Bu. Ya, mohon maaf Ibu, untuk ASI eksklusif apa Ibu sudah paham? Sedikit paham. Oh ya, bagaimana menurut pandangan Ibu ASI eksklusif itu seperti apa? ASI yang diberikan selama 6 bulan. Oh ya, ya betul, diberikan selama 6 bulan ya, Ibu. Untuk 6 bulan itu bayi tidak diberikan makanan apapun, yaitu hanya ASI saja. Tetapi kalau untuk ASI eksklusif itu sebenarnya diberikan selama 2 tahun ya, Bu, full 2 tahun. Nah, tapi ini ada batasannya, Bu, dimana 1 bulan pertama, 1 sampai 6 bulan pertama itu hanya murni ASI saja yang diberikan kepada bayi. Tidak boleh ditambahkan dengan tambahan apapun, dengan susu lain ataupun air putih sekalipun ya, Bu. Jadi jadi hanya khusus ASI saja. Tetapi apabila kebetulan bayinya sakit, membutuhkan obat seperti itu, butuh bantuan air putih, itu bisa diberikan, tetapi hanya ketika sakit saja ya, Bu. Iya, baik. Nah, apabila nanti 6 bulan pertama itu sudah lulus, sudah selesai, nanti bisa dilanjutkan hingga usia bayi 2 tahun. Nah, dan setelah umur 6 bulan itu nanti bisa diberikan MPASI juga, Ibu. Bisa diberikan makanan tambahan, boleh menggunakan bubur, pisang, dan lain-lain. Nanti ada tahapannya. Setiap usia itu nanti ada tahapan makanannya, teksturnya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lain waktu ya, Bu. Baik. Nah, untuk kemudian mengenai ASI eksklusif itu bisa Ibu bisa menyimpan dan juga memerah ya, Bu. Nanti kan mesti Ibu akan mengalami ASInya berlebihan. Tidak mungkin kan semua ASInya diberikan ke bayinya. Nanti Ibu bisa memerah ASI itu dan menyimpannya di kulkas, di freezer ya, Bu, sebaiknya. Nah, kebetulan Ibu ini kan tidak bekerja ya. Berarti nanti saya tidak perlu menjelaskan untuk ini ya, untuk yang misalnya Ibu bekerja ya. Jadi tapi saya akan juga akan menjelaskan untuk penyimpanannya. Nah, sebaiknya ASI itu disimpan untuk di kulkas biasa itu 6 jam ya, Bu, baiknya digunakan. Nah, untuk di freezer bisa digunakan hingga 12 jam. Untuk penggunaannya itu nanti ASI dihangatkan terlebih dahulu ya, Bu. ASInya dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas. Nah, sebelum dimasukkan ke freezer itu kan nanti ada kemasan plastiknya itu loh, Bu, yang plastik khusus untuk menyimpan ASI di freezer. Nah,
Nanti beserta plastiknya itu dimasukkan ke gelas berisi air panas, gunanya untuk menghangatkan lagi ASI tersebut. Pemberian ASINya yang sudah di freezer itu nanti Bu udah tahu belum caranya? Belum ya. Nah, nanti setelah ASI yang ditaruh di kulkas dan dihangatkan itu nanti pemberiannya bisa menggunakan dot maupun bisa menggunakan sendok ya Bu. Namun saya menganjurkan penggunaannya dengan sendok saja nanti, karena nanti apabila menggunakan dot nanti bayinya itu akan namanya itu bingung puting Bu. Nah, istilah itu namanya bingung puting. Jadi si bayi itu kan sudah terbiasa menghisap kuat puting langsung dari ibunya, tapi nanti ketika diberikan dot bayinya itu akan terbiasa bisa menghisap ASINya itu dengan mudah kalau menggunakan dot. Jadi nanti ketika si bayi sudah kebiasaan diberikan dengan menggunakan dot, ketika nanti diberikan puting ibunya nanti tidak mau nyedot ya Bu. Jadi nanti bayinya akan sering rewel seperti itu. Baik Bu. Nah, untuk pemberian ASI sesering mungkin ya Bu, atau ketika anak lapar atau sekitar 2 jam sekali bisa diberikan. Nah, untuk bayi baru lahir itu sampai usia 2 minggu masih sering tidur ya Bu. Jadi ibu nanti diusahakan ibunya itu telaten untuk sering-sering membangunkan si bayinya. Karena kalau tidak begitu nanti si bayi akan sering rewel karena lapar tapi tidak membangun seperti itu. Baik Bu. Nah, nanti resikonya juga bisa si bayi dehidrasi sehingga nanti si bayi itu bisa kena namanya bayi kuning atau iterus ya Bu, yang itu membutuhkan perawatan khusus. Baik Bu. Sehingga diusahakan bayi jangan sampai mengalami masalah-masalah seperti itu. Nah, kalau anak rewel ya Bu, bayinya sekarang masih sering rewel ya Bu, belum terbiasa. Nah, apabila nanti bayinya rewel, ibu bisa coba sentuh pipinya ya Bu dengan menggunakan jari, karena nanti si bayi akan mencari arah sentuhan itu. Oh iya. Nah, baik. itu juga menjadi tanda-tanda bayi lapar ya Bu. Nanti kalau ibu udah mencoba disentuh dan si bayinya mencari, ibu bisa memberikan ASINya. Nah, tapi kalau rewel dan si bayinya itu tidak mencari arah sentuhan jari, bisa juga si bayinya itu rewel dikarenakan ngompol seperti itu. Jadi tidak nyaman, jadinya sering rewel. Bisa jadi rewel itu bisa karena lapar, bisa juga karena si bayi tidak nyaman. Seperti ada juga kadang berisik di luar atau karena ngompol seperti itu. Oh iya. Baik Bu. Nah Bu, kalau bayi sudah menyusu kan nanti akan kenyang ya Bu. Nah, tanda-tanda bayi kenyang itu nanti si bayi akan melepaskan puting susunya itu sendiri, jadi spontan seperti itu. Atau si bayi tertidur. Nah, atau kadang juga ada bayi yang tertidur sambil senyum seperti itu. Itu berarti si bayinya sudah kenyang, bisa dilepaskan. Nah, saya juga mengingatkan lagi apabila selesai menyusui bayi itu jangan lupa disendawakan ya Bu. Nanti bayinya diletakkan di pundak sambil pundaknya dielus-elus seperti itu, diusap-usap sampai bayinya bersendawa. Nah, ini nanti bisa sebagai cara untuk menghindari resiko bayi muntah atau gumoh seperti itu. Iya. Nah, karena si menyendawakan ini kan artinya mengeluarkan angin. Mengeluarkan angin yang masuk ketika si bayi itu menyusu. Baik Bu. Nah, kemudian selama menyusui kemungkinan nanti akan ada masalah-masalah ya Bu saat menyusui, seperti nanti puting Bu lecet, bendungan payudara, bingung puting.
seperti itu. Nah, kalau ada masalah tersebut, nanti diharapkan ibu juga bisa menangani sedini mungkin sehingga tidak mengganggu pemberian ASI kepada si bayi. Oh ya. Untuk yang pertama ini yaitu puting lecet ya Bu. Puting lecet ini ibu bisa memberikan perawatan sedini mungkin yaitu dengan mengoleskan ASI ke puting yang lecet ya Bu. Kemudian untuk menyusui si bayinya, ibu bisa menggunakan payudara yang satu. Nah, jadi kalau yang satu sakit, ibu ngolesin ASI-nya ke puting, kemudian nyusunya yang satu yang tidak sakit, seperti itu. Penyebab puting lecet ini sebenarnya karena menyusui tidak benar ya Bu, biasanya, yaitu yang masuk ke mulut bayi itu hanya putingnya saja. Seharusnya kan yang masuk ke mulut bayi itu puting sampai batas areola. Areola itu yang hitam menyusuri puting. Nah, kalau tidak benar jadi ya itu Bu, nanti menyebabkan puting ibu akan sering lecet. Nah, gimana kalau misalnya kedua puting ibu lecet? Nah, saya akan memberikan saran, itu nanti ibu bisa memompa ASI agar tidak terjadi bendungan ASI. Bendungan ASI itu nanti seperti payudaranya penuh dengan ASI tuh Bu, dan nanti kan tidak nyaman seperti itu. Nanti bisa dipompa dengan manual, dengan tangan ibu sendiri, atau dengan menggunakan pompa elektrik. Sekarang sudah banyak ya Bu pompa elektrik. Nah, untuk masalah lain yaitu bingung puting. Bingung puting seperti tadi Bu, saya sudah jelaskan di awal. Ini biasanya akibat si bayi sudah terkontaminasi menyusu dengan menggunakan DOT. Nah, penggunaan DOT ini menyebabkan bayi tidak mau menghisap kuat ketika menyusu langsung dengan ibunya. Karena DOT mengeluarkan ASI sehingga pada saat menyusu pada bayi tidak mau menghisap dengan kuat, jadi seperti bayinya menjadi malas gitu Bu. Nah, kalau sudah tidak mau menghisap kuat, otomatis nanti ASI tidak keluar dan bayinya jadi rewel. Ya, seperti itu ya Bu. Dan jadi alternatifnya bisa menggunakan sendok seperti itu. Nah, untuk masalah bendungan ASI ini biasanya karena ya itu tadi puting yang lecet kedua-duanya, jadi kan nanti payudaranya penuh. Nah, istilahnya itu namanya bendungan ASI. Nah, untuk itu kan tadi saya sudah jelaskan ketika terjadi bendungan ASI bisa alternatifnya dengan menggunakan pompa elektrik. Kemudian nanti ASI-nya disimpan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di freezer ya Bu. Untuk penyimpanannya 12 jam dan 6 jam. Biasanya bendungan ASI ini juga disebabkan karena produksi ASI Bu yang berlebih dan memberikan ASI-nya kurang seperti itu. Atau bisa juga karena ada gangguan pada pengeluaran ASI karena ASI dipengaruhi oleh banyak pori-pori di puting payudara ibu. Karena semakin banyak pori-pori otomatis nanti ASI-nya akan semakin banyak keluar ya Bu. Nah, tetapi kan nanti tiap ibu berbeda-beda, ada yang pori-porinya banyak, ada yang tidak, seperti itu. Ya, Ibu, itu tadi yang saya sudah jelaskan panjang dan lebar ya Bu. Alhamdulillah Ibu, semoga Ibu bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi, yang harapannya Ibu bisa memberikan ASI untuk si kecil dengan baik. Iya. Bagaimana Ibu harus ASI eksklusif, mengatasi gangguan sedini mungkin seperti puting lecet seperti itu, dan menjalankan peran Ibu dengan baik, bisa memberikan didikan sedini mungkin kepada bayi dan bisa menyusui dengan baik ya Bu. Iya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Ibu sudah mengganggu. Apabila Ibu ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih ya Ibu, monggo Ya, bisa beristirahat sama-sama, kembali. Bu.